saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di dalam Kiwi Jawab pada malam ini. Jadi pada malam ini kita akan belajar bersama-sama mengenai sebuah topik, yakni pekerjaan, karir, dan panggilan. Saya mulai dengan sebuah kutipan yang ditulis oleh seorang yang bernama Carlyle. Carlyle menulis kalimat semacam ini. Blessed is he that has found his work. Let him ask no other blessedness. Terberkatilah dia yang telah menemukan pekerjaannya. Biarlah dia tidak meminta bentuk-bentuk berkat yang lain. Menarik perkataan daripada Carlyle ini. Terberkatilah dia yang telah menemukan pekerjaannya. Biarlah dia tidak meminta bentuk-bentuk berkat atau keberkatan yang lain. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, sebagai manusia, ada dua keputusan besar yang harus kita buat. Yang pertama adalah siapa yang harus kita nikahi, atau kalau kita mau lebih memperluas sedikit, apakah kita perlu menikah atau tidak menikah. Kalau kita menikah, pertanyaannya adalah siapakah yang harus kita nikahi. Nah, ini keputusan besar yang perlu untuk diperhatikan oleh setiap orang manusia, oleh setiap manusia, oleh setiap orang. Oleh karena jikalau dia salah di dalam memilih pasangan hidup, maka kehidupannya akan berhadapan dengan banyak hal yang tidak mengenakan. Tapi kalau dia bertemu dengan katakanlah orang yang tepat, maka kehidupannya akan dipenuhi dengan hari-hari yang diwarnai dengan kebahagiaan. Nah, itu hal yang pertama yang perlu untuk kita pahami pada malam ini. Keputusan besar pertama yang harus dibuat oleh manusia adalah apakah kita perlu menikah atau tidak menikah. Kalau menikah, dengan siapa kita menikah. Yang kedua adalah pekerjaan atau profesi apa yang harus kita tekuni di dalam hidup ini. Nah, pembahasan pada hari ini lebih mengarah kepada yang kedua ini. Jadi pembahasan yang pertama mungkin cocok lah untuk kaum muda, untuk remaja. Namun pembahasan yang kedua bisa applicable, bisa diterapkan pada segala usia. Oke. Pekerjaan, karir, dan panggilan. Ini yang akan kita bahas pada malam ini. Nah, saudara-saudara sekalian, kita perlu untuk membedakan ketiganya. Pekerjaan, atau dalam bahasa Inggris kita gunakan kata job. Job adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan uang. Entah kita suka atau tidak suka, itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan uang. Itu job, pekerjaan. Sedangkan karir adalah sesuatu yang kita lakukan bukan semata-mata untuk mendapatkan uang, melainkan untuk mendapatkan penghargaan dalam bentuk promosi, peningkatan status, peningkatan gengsi. Itulah sebabnya oleh karena memburu karir, manusia biasanya bersedia untuk bekerja bahkan di luar jam kerja resminya. Jadi ada orang-orang yang rela untuk istilahnya terus bekerja lebih dari 8 jam sehari karena dia memburu karir. Bukan semata-mata uang yang menjadi targetnya, tapi ada semacam penghargaan, peningkatan status, peningkatan gengsi. Nah, itu yang disebut dengan karir. Nah, kemudian ada hal yang ketiga yang perlu untuk kita pahami bersama-sama, yakni panggilan. Panggilan adalah sesuatu yang kita lakukan bukan semata-mata karena kita ingin mendapatkan uang, bukan semata-mata karena kita ingin mendapatkan penghargaan, namun itu adalah sesuatu yang memang kita senang melakukannya. Kita senang melakukannya. Kita bahagia melakukannya. Bahkan bila tanpa dibayar sekalipun. Bahkan bila tanpa mendapatkan penghargaan khusus sekalipun. Kita senang melakukannya. Oleh karena kita yakin dengan pasti bahwa kita memang diciptakan oleh Tuhan untuk melakukan hal itu. Ini yang disebut dengan panggilan. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi Anda
malam ini sudah mengerti bedanya di antara job, pekerjaan, karir, dan panggilan. Oke, sekarang kita akan melangkah lebih jauh lagi. Ketika berbicara mengenai kepuasan dan kebahagiaan hidup, yang menjalani pekerjaan atau work-nya sebagai job tentu yang paling sedikit bahagia. Ada banyak orang sebenarnya yang terpaksa harus melakukan melakukan sesuatu, bekerja. Namun itu bukan sesuatu yang istilahnya menjadi hal yang menyenangkan dirinya. Dia terpaksa untuk melakukannya. Dia membutuhkan penghasilan, walaupun itu bukan sesuatu yang membuat dia bahagia. Jadi job tentu yang paling sedikit bahagia, job yang paling sedikit puas. Sementara yang menjalani pekerjaannya sebagai vocation atau panggilan, itu yang menjadi yang paling bahagia. Jadi ketika katakanlah seseorang bekerja dan itu sesuai, itu berimpit dengan panggilannya, maka hidupnya akan diwarnai dengan kebahagiaannya. Jadi hari Senin bukan lagi sesuatu hal yang membuat dia capek, membuat dia stres, namun hari Senin adalah sesuatu yang betul-betul membahagiakan dia. Ketika dia keluar dari rumahnya, menuju ke tempat kerjanya, itu adalah sesuatu yang membuat dia bahagia. Karena dia tahu bahwa ketika dia melakukannya, ada suatu kepuasan tersendiri yang ada di dalam dirinya. Jadi sekali lagi, ketika kita berbicara mengenai kepuasan dan kebahagiaan hidup, yang menjalani pekerjaan sebagai job tentu yang paling sedikit bahagia. Sementara yang menjalani pekerjaannya sebagai panggilan, vocation, itu yang paling menjadi orang yang paling bahagia dan paling puas. Nah, oke, sekarang kita bicara mengenai karir. Kalau kita berbicara mengenai karir, itu biasanya memprasyaratkan pendidikan formal dan pengalaman kerja di bidangnya. Jadi karir ini perlu sesuatu. Sesuatu itu biasanya pendidikan formal. Biasanya pengalaman kerja. Nah, jadi itulah sebabnya kalau kita lihat di dalam lamaran-lamaran yang muncul di media, itu kan ada kualifikasinya. Dibutuhkan tenaga lulusan ini, pengalaman kerja sekian. Dan biasanya ada orang-orang yang sudah bekerja di sebuah perusahaan dan ingin memburu karir, mereka melamar itu karena mereka tahu bahwa ketika mereka melakukan itu, mereka akan mendapatkan peningkatan status atau peningkatan penghargaan. Dan supaya seseorang itu bisa mengalami kemajuan di dalam karirnya, selain perlu pendidikan formal dan pengalaman kerja, seseorang itu perlu punya kemauan yang keras untuk menjadi excellent. Jadi tanpa adanya kemauan yang keras, tidak mungkin karir seseorang itu akan menanjak. Jadi kalau seseorang itu ingin karirnya menanjak, maka dia perlu untuk memperhatikan apa yang disebut dengan lifelong education, pendidikan seumur hidup. Karena begitu dia berhenti belajar, maka ya sudah selesai karirnya. Jadi seseorang yang bisa terus meningkat karirnya adalah orang-orang yang mempercayai bahwa pendidikan itu tidak berhenti di bangku sekolah. Tidak berhenti di ruangan-ruangan training. Pendidikan itu berlangsung seumur hidup. Itulah sebabnya mereka menjadi pembelajar seumur hidup. Dan hal yang kedua adalah adanya self-development. Adanya kemauan untuk mengembangkan diri sendiri. Tanpa adanya hal tersebut, tanpa adanya strong will untuk mengembangkan diri sendiri, keinginan yang kuat untuk mengembangkan diri sendiri, seseorang tidak bisa akan membangun karirnya. Dan tentu saja yang paling penting, seseorang supaya dia memiliki karir yang baik, seseorang itu harus punya karakter yang kuat, karakter yang kokoh. Dan supaya seseorang itu punya karakter yang kokoh dan karakter yang kuat, maka orang tersebut harus punya komitmen pada nilai-nilai etika dan nilai-nilai moral. Tanpa adanya komitmen pada nilai-nilai etika dan nilai-nilai moral, maka yang namanya ijazah, yang namanya pengalaman kerja, yang namanya kemauan untuk berkembang terus, belajar terus, itu akan berhadapan dengan cacat. Jadi karirnya tidak akan mulus. Supaya karir seseorang itu mulus, maka selain ada pendidikan formal, pengalaman, dan kemauan untuk berkembang,
lifelong education, juga diperlukan adanya karakter yang kokoh, karakter yang kuat. Itu berarti bahwa diri dari seorang tersebut harus punya komitmen pada nilai-nilai etika dan moral. Oke. Nah, sekarang saya ingin berbicara secara khusus mengenai panggilan. Ini panggilan ini adalah sesuatu yang penting. Karena seseorang yang menemukan panggilan hidupnya, itu akan menjadi seorang yang paling berbahagia ketika mereka menjalani kehidupannya di dunia ini. Jadi, saya pikir setiap orang perlu untuk mencari apa sih panggilan hidupnya. Kalau mereka sudah mengerti panggilan hidupnya dan menjalani panggilan hidupnya, saya yakin mereka akan menjadi orang yang puas dan berbahagia. Di ujung hidupnya, ketika dia ditanya, apabila waktu boleh bergulir kembali, apakah engkau akan melakukan hal yang sama? Orang yang tahu persis panggilan hidupnya pasti akan berkata, yes, I will. Saya akan melakukan hal yang sama persis, karena memang saya dipanggil untuk itu. Oke. Mari kita bahas lebih detail lagi mengenai panggilan. Kata panggilan dalam bahasa Inggris digunakan kata vocation, berasal dari bahasa Latin vocari, yang artinya memanggil. Jadi, Parker Palmer mengatakan tiap orang dari antara kita, Anda, saya, itu punya karunia bawaan sejak lahir. Dalam bahasa Jawa ada istilah gawan bayi. Nah, itu. Yang membuat saya, yang membuat Anda itu menjadi pribadi yang unik, tiada duanya. Anda dan saya punya talenta-talenta yang unik. Dan punya kepribadian-kepribadian yang berbeda satu dengan yang lainnya. Punya selera-selera dan interest-interest yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kita adalah pribadi yang dicipta unik oleh Allah. Sidik jari kita unik. Nah, dan bukan itu saja. Parker Palmer mengatakan bahwa manusia bukan hanya punya karunia-karunia bawaan sejak lahir yang unik, namun keunikan tersebut itu ada itu dengan suatu maksud, suatu tujuan tertentu, tujuan yang unik. Allah menciptakan Anda dengan karunia-karunia itu. Anda menciptakan Anda sedemikian rupa, sehingga Anda punya talenta-talenta yang sedemikian itu, oleh karena Allah punya tujuan yang unik di dalam hidupmu. Dan tujuan yang unik dalam hidup itulah yang perlu Anda temukan. Di vocation, ini perlu untuk kita temukan di dalam hidup ini. Mendengarkan panggilan atau vocation kadang mengharuskan kita belajar menutup telinga terhadap suara-suara dari luar yang mempengaruhi Anda untuk jadi ini atau jadi itu. Harus ini atau harus itu. Mendengarkan panggilan berarti belajar mendengar suara dalam diri kita yang menggemakan suara Tuhan, bahwa kita adalah ciptaannya yang unik. Nah, saudara-saudara sekalian, nah ini mendengarkan panggilan itu mengharuskan kita untuk menutup telinga kita. Jadi ketika saya merasa bahwa panggilan hidup saya adalah untuk menjadi seseorang guru, menjadi seorang pendidik, menjadi seorang periset, dan sekaligus juga menjadi seorang hamba Tuhan, maka saya harus istilahnya menulikan telinga saya terhadap suara dari luar yang coba mempengaruhi saya untuk jadi ini, jadi itu. Saya adalah seorang kimiawan. Saya adalah seorang kimiawan dan di jenjang pendidikan saya bukanlah istilahnya mahasiswa-mahasiswa biasa saja. Jadi saya lulus sebagai lulusan yang terbaik di fakultas saya, yang paling cepat, yang paling baik. Nah, dalam kondisi seperti itu tiba-tiba ada panggilan hidup yang boleh dikatakan berbeda sekali dengan bidang yang selama ini saya tekuni. Nah, di dalam hal seperti inilah ada suara-suara yang sudah pasti akan mencoba untuk membelokkan saya dari panggilan hidup itu. Tapi di sini kemudian ya puji Tuhan pada tahun-tahun itu Tuhan memberi kekuatan kepada saya
untuk menutup telinga terhadap suara-suara dari luar, sehingga pada akhirnya saya tetap bisa menjalani karir ini, menjalani panggilan hidup ini. Sudah lebih dari 25 tahun saya berada di jalan yang saya rasa bahwa Tuhan memanggil saya di jalan ini. Jadi mendengarkan panggilan itu berarti belajar mendengar suara dalam diri kita yang menggemakan suara Tuhan. Bahwa kita adalah ciptaan yang unik. Saya ingat tahun-tahun 91, tahun-tahun 92, tahun 93 adalah tahun-tahun yang berat bagi saya. Itu masa-masa pergumulan batin yang hebat. Karena ada suara-suara dari luar. Entah itu dari keluarga, dari rekan, dari kolega-kolega. Nah, yang sepertinya memberikan masukan-masukan yang berbeda dengan panggilan hidup yang harus saya tekuni. Tapi ya puji Tuhan, pada waktu itu saya diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk memiliki ketetapan hati. Sehingga saya berada pada jalan yang saya rasa adalah panggilan hidup saya. Sampai hari ini, sudah 25 tahun. Vocation atau panggilan itu berbicara mengenai panggilan yang berasal dari diri kita sendiri. Bukan berasal dari sumber-sumber yang ada di luar kita. Saya menjadi seorang hamba Tuhan, saya menjadi seorang teolog, saya menjadi seorang pendidik, itu bukan oleh karena pengaruh orang-orang dari luar yang mengatakan ini. Bukan oleh karena perkataan pendeta saya yang mengatakan kamu berbakat ini, kamu berbakat itu. Enggak. Tapi itu sesuatu yang istilahnya lahir dari dalam diri saya sendiri. Ada panggilan batin. Panggilan batin yang mengarahkan agar benih-benih birthright, rich itu, birthright, atau panggilan karunia-karunia bawaan dari lahir itu bisa terus bertumbuh dan menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Saya tahu bahwa saya cukup kuat di dalam mengajar. Saya sudah mengajar semenjak tahun 88. Jadi sudah berapa tahun saya mengajar? 12 ditambah 21 tahun, 33 tahun saya sudah mengajar. Jadi saya mulai mengenali bakat-bakat mengajar itu ya semenjak tahun 88 ketika saya mulai mengajar. Nah, dari situlah kemudian saya merasa bahwa oh ini panggilan hidup saya. Jadi seorang pendidik. Ya. Nah, jadi sekali lagi vocation itu berbicara mengenai panggilan yang berasal dari diri kita sendiri, bukan berasal dari sumber-sumber yang ada di luar diri kita. Oke? Jadi panggilan adalah suara yang mengarahkan agar benih-benih karunia bawaan itu bisa terus bertumbuh dan menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Dan ada perkataan dari Rabbi Shusha. Rabbi Shusha ini adalah guru Yahudi. Dia mengatakan dalam zamannya akan datang mereka tidak akan bertanya kepadaku, mengapa kamu tidak menjadi seperti Musa? Melainkan, mengapa kamu tidak menjadi Shusha? Nah, ini suatu kata-kata yang luar biasa. Nah, Tuhan ingin agar kita itu bukan menjadi fotokopi dari orang lain. Kalau kita lihat dari hikmat dari perkataan yang dibuat oleh Rabbi Shusha ini adalah Tuhan ingin agar kita bukan menjadi salinan. Bukan fotokopi dari orang yang lain. Seberapapun hebat daripada orang itu. Tuhan ingin agar Anda menjadi diri Anda sendiri. Ini hikmat yang muncul dari kata-kata Rabbi Shusha. Dalam zaman yang akan datang, mereka tidak akan bertanya kepadaku, mengapa kamu tidak menjadi seperti Musa? Melainkan, mengapa kamu tidak menjadi Shusha? Mungkin Anda hari ini dianggap orang sukses, luar biasa. Tapi kalau itu bukan panggilan hidupmu, suatu hari nanti, ya mungkin Anda akan merasa malu ketika Anda berdiri di takhta pengadilan Yesus. Dan mungkin Anda akan dihadapkan pada pertanyaan seperti ini. Mengapa kamu tidak menjadi dirimu sendiri sebagaimana engkau kupanggil? Sebagaimana vocation, sebagaimana vocare itu. Walaupun di hadapan manusia engkau sukses luar biasa. Mitos-mitos mengenai panggilan. Hanya ada satu panggilan spesifik untuk dirimu dalam kehidupan ini. Jadi
Jangan pernah berpikir bahwa hanya ada satu panggilan spesifik dalam kehidupanmu, dalam kehidupan saya. Terus terang ya, saya tidak pernah punya cita-cita, punya impian untuk menjadi gembala sidang. Tapi pada akhirnya ada panggilan hidup yang mengarahkan saya untuk menjadi seorang gembala sidang. Jadi saya melihat bahwa vocation itu dinamis sifatnya, tidak statis. Oke, jadi mitos-mitosnya hanya ada satu panggilan spesifik untuk dirimu dalam kehidupan ini. Ini mirip dengan pandangan hanya ada satu wanita pria di dunia ini yang tercipta untukmu. Enggak lah, saudara-saudara sekalian. Dan kita yang harus menemukan orang yang tepat dari berbagai macam opsi yang ada itu. Hanya ada satu panggilan spesifik untuk dirimu dalam kehidupan ini. Enggak, saudara-saudara sekalian. Nah, panggilan itu identik dengan job. Ini juga pemahaman yang kurang tepat. Jika pandangan ini benar, panggilan itu identik dengan pekerjaan, maka ketika Anda pensiun atau Anda tidak bekerja, maka berhenti pula panggilan Anda. Saudara perlu tahu, panggilan Anda itu telah ada bahkan sebelum Anda punya job. Dan akan terus mengikuti Anda hingga Anda masuk liang lahat. Jadi yang namanya panggilan itu tidak identik dengan job. Nah, kemudian hal yang berikutnya yang harus kita pahami adalah mengapa kita harus menemukan panggilan atau mengapa kita harus menanggapi panggilan di dalam hidup ini. Yang pertama, karena hal tersebut berkaitan dengan kesehatan dan kebahagiaan kita. Jadi kalau di dalam hidup ini Anda mengabaikan panggilan hidupmu, maka Anda kemungkinan besar akan bertemu dengan apa yang namanya anxiety, kecemasan. Akan bertemu dengan kegalauan. Akan bertemu dengan depresi. Ya, nah itu loh. Jadi saudara-saudara sekalian, penting sekali bagi kita untuk menemukan panggilan hidup ini apa sih? Karena kalau kita menemukannya, maka kita akan berhadapan dengan sedikit kecemasan, berhadapan dengan sedikit kegalauan, berhadapan dengan sedikit depresi. Ya. Yang kedua, karena hal tersebut bisa membawa kita kepada kesuksesan yang lebih besar. Melakukan sesuatu yang menjadi kesenangan bagi Anda dapat menjadi jalan menuju kesuksesan yang lebih besar. Jadi saya ingat Eric Liddell, pemegang medali emas Olimpiade Paris. Nah, saudara-saudara sekalian, dia adalah seorang pelari dan dia merasa bahwa dia dipanggil oleh Tuhan di dalam salah satu fase hidupnya untuk menjadi seorang pelari. Walaupun di kemudian hari, kemudian Tuhan memanggilnya menjadi seorang misionari di China. Nah, ya. Eric Liddell mengatakan bahwa ketika dia berlari, dia merasakan kenikmatan yang luar biasa. Berlatih lari berjam-jam lamanya, bagi dia bukan beban. Berlatih lari berjam-jam lamanya di lapangan atletik itu adalah suatu kesenangan yang luar biasa. Karena itu panggilan hidupnya. Dan justru oleh karena itu panggilan hidupnya, itu yang pada akhirnya bisa membuat dia sukses luar biasa. Hal yang sama bisa kita jumpai di dalam diri atlet-atlet besar seperti Michael Jordan. Beberapa waktu yang lalu saya melihat dokumentasi, film dokumenter yang dibuat untuk mendokumentasikan kehidupan mega bintang Michael Jordan. Saya melihat betapa giginya dia berlatih. Berjam-jam lamanya dia berlatih setiap harinya. Dan pada akhirnya sukses yang diraihnya. Jadi kalau sesuatu itu adalah hal yang menyenangkan kita, dan kita melakukannya bukan sebagai beban, bukan oleh karena keterpaksaan, maka jalan menuju sukses itu punya kans terbuka lebar sekali. Nah, yang berikutnya,
Yang nomor 3, kenapa kita perlu menemukan panggilan hidup kita? Karena hal tersebut dapat membawa kita kepada kebebasan yang sejati. Mereka yang mendapati panggilan atau vocation sejati dalam pekerjaan mereka akan mendapati bahwa garis batas di antara kerja dan bermain menjadi lenyap. Pekerjaan adalah permainannya, dan permainannya adalah pekerjaan. Kalau saya berbicara permainan, itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Jadi bagi orang yang menemukan panggilan hidupnya, kerja dan permainan itu menjadi sesuatu yang menyatu. Jadi orang-orang semacam ini tidak perlu menghambur-hamburkan uang untuk mendapatkan kepuasan di luar pekerjaannya. Saya tahu bahwa panggilan hidup saya adalah salah satunya adalah menjadi seorang periset, menjadi researcher. Dan ketika saya melakukan penelitian, saya membaca buku-buku, itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan bagi saya. Nah, di sini batas di antara pekerjaan dan permainan menjadi lenyap. Karena pada saat yang sama saya bekerja, dan pada saat sama saya menikmatinya seperti seorang yang sedang bermain-main. Nah, membaca banyak buku, berjam-jam lamanya, mungkin bagi orang lain itu sesuatu yang memberatkan. Tapi bagi saya itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Nah, di sini, inilah kebebasan sejati yang saya dapatkan ketika saya mengikuti panggilan hidup saya. Oke, yang berikutnya, bagaimana menemukan panggilan hidup? Perhatikan baik-baik ini, rumus ini. Your true vocation is your giver plus your passion. Jadi kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, panggilan hidupmu adalah talenta-talentamu dan hasrat atau gairahmu. Jadi kalau Anda tidak dipanggil untuk menjadi seorang penyanyi, jangan jadi penyanyi gitu loh. Dari mana Anda tahu bahwa menyanyi itu bukan panggilanmu? Ya, kalau suaramu tidak karu-karuan, ya berarti Anda tidak dipanggil untuk menjadi seorang penyanyi. Karena itu bukan talentamu, gitu. Walaupun passionmu, walaupun kamu punya hasrat yang besar sekali. Ya dewasa ini di banyak gereja ada orang-orang yang seperti itu. Pingin menjadi singer, pingin menjadi WL, padahal suaranya tidak memadai. Karena itu bukan gift-nya, passion-nya gede, hasratnya gede, tapi minus gift-nya. Jadi Anda tidak dipanggil untuk menjadi seorang WL, menjadi seorang singer. Nah, itu loh. Tuhan punya rencana yang lain dalam hidup Anda. Orang-orang muda khususnya. Anda harus tahu proses panggilan hidupmu. Kalau suaramu nggak bagus, siapa tahu Tuhan ingin agar Anda menjadi seorang guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu yang belakangan ini ya, kurang sekali peminatnya karena banyak istilahnya ruang-ruang pelayanan dibuka, ruang-ruang yang paling padat itu ya ruang-ruang yang terkait dengan istilahnya worship leader, singer, dan lain sebagainya. Sementara ruang-ruang guru itu menjadi yang minim. Padahal kita harus tahu rumus ini. Panggilan hidupmu, dan termasuk juga kalau kita mau sempitkan lagi, panggilan pelayananmu adalah your gift plus your passion. Talenta-talentamu dan hasrat, gairahmu. Kalau kamu hanya punya talenta saja, tidak punya hasrat, ya gimana? Itu menjadi sesuatu yang membebani kamu. Demikian pula, jikalau kamu hanya punya hasrat tapi tidak punya talenta, itu akan membuat Anda kurang efektif di dalam hidup ini. Oke, yang kedua, jadi setelah Anda tahu rumusnya, hal yang kedua yang harus Anda perhatikan adalah dengarkan baik-baik signal batin melalui doa dan refleksi batin. Jadi kalau Anda ingin tahu panggilan hidupmu, Anda harus lebih banyak untuk melakukan ya ini tadi, melakukan doa, melakukan refleksi batin. Tanpa adanya doa, refleksi batin, kita itu tidak mungkin bisa menemukan panggilan hidup kita. Parker J. Palmer mengatakan, jiwa kita itu mirip seperti binatang liar yang tangguh dan dapat mencukupi dirinya sendiri namun pemalu. Kalau kita ingin berjumpa dan melihat dengan jelas jiwa itu,
Kita tidak boleh sibuk mengacak-acak hutan sambil berteriak-teriak memanggilnya. Sebaliknya kita harus berjalan dengan tenang, tidak membuat keributan. Bahkan kalau perlu duduk santai, akan ada saatnya dalam tanda kutip binatang liar, pemalu yang kita nanti itu yang kita nantikan, yang kita sedang cari itu akan menampakkan dirinya kepada kita. Nah, ini adalah sebuah metafor. Ini adalah sebuah bahasa kiasan, bahasa figuratif yang dibuat oleh Parker J. Palmer. Untuk mengerti panggilan hidupmu, untuk mengenali panggilan hidupmu, kamu harus mengerti benar jiwamu. Nah, jiwamu itu seperti binatang liar yang tangguh, namun pemalu. Katakanlah binatang eksotik. Gitu. Namun pemalu, nggak gampang didekati. Ada suara ribut sedikit, dia akan lari. Tidak menampakkan diri. Kamu tidak pernah dapat mengetahui wujud bentuknya seperti apa. Nah, jiwa yang seperti binatang liar itu baru muncul, baru menampakkan dirinya ketika sesuatu itu tenang. Di dalam doa dan refleksi batin. Maka dalam tanda kutip jiwa yang digambarkan seperti binatang liar yang tangguh dan pemalu ini nanti akan memunculkan dirinya. Sehingga Anda bisa tahu, oh ini bentuknya. Demikian pula dengan panggilan hidupmu. Ketika engkau banyak melakukan refleksi batin, maka engkau akan tahu, oh ini toh panggilan hidup saya. Nah, dan kemudian hal yang berikutnya, kita perlu tahu hal-hal yang menyebabkan hancurnya sebuah panggilan. Terlalu banyak berpikir, analisa, sehingga akhirnya kita tidak pernah melakukan langkah pertama. Banyak orang tidak mau, tidak pernah menemukan panggilan hidupnya. Karena dia terlalu banyak berpikir. Melakukan banyak analisa sehingga akhirnya tidak pernah melakukan langkah pertama. Ada orang-orang yang dipanggil untuk menjadi seorang hamba Tuhan, namun dia terlalu banyak analisa. Gimana ya kalau saya jadi hamba Tuhan? Gimana dengan masa depan keluarga saya? Gimana dengan masa depan ini? Masa depan saya? Ada nggak cewek yang mau sama saya? Ada nggak cowok yang mau sama saya? Nah, terlalu banyak berpikir. Sehingga pada akhirnya tidak pernah diambil sebuah langkah pertama. Yang kedua, menanti momen yang sempurna. Kita berjanji akan menanggapi panggilan bila X, Y, Z terjadi. Namun ketika X, Y, Z telah terjadi, kita mencari alasan lain untuk menundanya. Mungkin ada beberapa orang dari antara Anda yang pernah mengalami pengalaman semacam ini. Tuhan, aku mau mengikuti panggilan-mu loh, bila ini terjadi. Bila papaku sembuh dari penyakit. Bila usaha dari papaku boleh. Aku mau mengikuti engkau, mengikuti panggilan-mu. Dan ketika itu terjadi, Anda masih minta lagi, oh ini belum cukup Tuhan, ini. Nah, itu saya berbicara mengenai suatu panggilan, katakanlah panggilan menjadi seorang hamba Tuhan. Namun panggilan yang saya maksudkan di sini bukan hanya panggilan menjadi seorang hamba Tuhan, namun panggilan dalam hidup. Panggilan dalam hidup itu tidak terbatas. Nah, panggilan katakanlah menjadi hamba Tuhan seperti saya. Mungkin sebagian dari antara Anda dipanggil menjadi seorang seniman. Namun Anda enggan untuk menanggapi panggilan itu. Dan Anda menuntut agar ini lebih dulu terjadi. Baru saya mau. Namun ketika itu terjadi, Anda menambahkan lagi persyaratan yang lain. Sehingga pada akhirnya, ya hancur panggilanmu. Kamu tidak pernah menjadi seorang seniman. Anda mengabaikan panggilan itu karena keluarga Anda tidak menyukainya. Anda mengabaikan panggilan itu, mengabaikan panggilan itu karena tidak mendatangkan banyak uang atau tidak punya nilai gengsi di mata masyarakat. Nah, ini loh. Jadi banyak orang yang pada akhirnya kehilangan panggilan hidupnya oleh karena ya dia lebih mendengarkan suara dari luar dirinya. Suara dari keluarga. Bukan berarti keluarga itu tidak penting, keluarga penting. Tapi pada akhirnya kita sendiri yang harus
mendengar dari Tuhan. Kita harus jadi apa? Tidak mendatangkan banyak uang, tidak punya nilai gengsi di mata masyarakat. Nah, itu hal-hal seperti inilah yang kadang-kadang membuat panggilan hidup seseorang itu tidak terwujud. Saya teringat pengalaman seorang yang namanya Siana Kalawit lah istilahnya, seseorang dari Prancis yang punya panggilan hidup yang unik. Panggilan hidupnya adalah untuk menjadi katakanlah penjaga satwa. Kalau tidak salah seperti apa ya? Seperti owah apa ya? Seperti monyet besar. Dia merasakan panggilan itu ketika dia berada di sebuah kebun binatang di Paris. Jadi ketika dia memasuki kebun binatang itu dan ketika dia melihat owah, dia merasa bahwa Tuhan memanggil dia untuk menjadi penjaga owah. Dan itu yang membuat dia begitu istilahnya begitu tertarik sekali untuk menyelidiki seluk-beluk mengenai owah. Owah itu seperti kera ya, kera besar yang banyak dijumpai di Kalimantan dan juga di Thailand. Nah, disitulah kemudian Siana Kalawit ini dalam usia yang sangat muda sudah bisa membuat buku mengenai owah. Dan ketika dia sudah lebih besar lagi, dia mengikuti panggilan hidupnya, dia pergi ke Asia Tenggara, mula-mula ke Thailand, dan akhirnya kemudian ke Indonesia. Nah, dan kisah hidupnya sudah banyak diliput, di Kick Andy dan lain sebagainya. Dan mungkin orang-orang akan menertawakan, kamu ini gimana sih? Ini boleh ganteng-ganteng, kemudian ujung-ujungnya ada di tepi hutan, ngurusin monyet besar. Nah itu, nggak ada gengsinya, nggak ada duitnya. Nah itu loh. Namun Shana ini sangat-sangat menikmati panggilan hidupnya. Dia merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Ketika dia merawat owa, ketika dia menjaga owa. Nah, saudara-saudara sekalian, panggilan hidup kita bisa hancur oleh karena ya ini, hal-hal seperti ini. Dan yang berikutnya, panggilan hidup kita bisa hancur karena kita dengan sengaja menenggelamkan diri kita dalam berbagai macam kegiatan dengan tujuan agar kita tidak lagi mendengar panggilan itu dalam hidup kita. Jadi Anda menambah kesibukan demi kesibukan, Anda menambah kegiatan demi kegiatan, sehingga pada akhirnya panggilan jiwa yang terus bergema itu tidak terdengar lagi. Sudah terlalu capek Anda dengan segala macam kegiatan. Anda memang sengaja menulikan telinga Anda dari panggilan-panggilan hidup yang terus bergema. Dan yang paling parah lagi adalah apa yang disebut dengan self-sabotage. Sabotase diri. Kita membuat diri kita sendiri gagal memenuhi panggilan hidup tersebut. Contohnya, panggilan hidup Anda menjadi seorang atlet. Namun, dengan sengaja Anda membuat tubuh Anda cedera, sehingga Anda tidak pernah bisa memenuhi panggilan tersebut. Ini sabotase diri. Tuhan ingin Anda jadi seorang atlet, tapi Anda menolak. Secara halus dengan cara apa? Dengan membuat diri Anda cedera, sehingga Anda tidak pernah menjadi seorang atlet. Itu contoh ekstrim. Nah, sekali lagi saudara-saudara sekalian, menemukan panggilan hidup adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Jadi Viktor Frankl mengatakan everyone has his own specific vocation or mission in life. Jadi setiap orang itu punya panggilan spesifik, misi dalam hidup yang unik, spesifik. Therein he cannot be replaced, nor can his life be repeated. Oleh karena itu, diri seseorang itu tidak dapat tergantikan. Dan hidupnya juga tidak akan bisa diulang oleh orang yang lain. Jadi, thus everyone task is as unique as his specific opportunity to implement it. Jadi, tugas daripada seseorang itu unik.
seunik kesempatan khususnya untuk mengimplementasikannya. Jadi ini yang harus Anda dan saya renungkan baik-baik. Saya dan Anda itu punya panggilan yang spesifik, panggilan yang khusus. Tuhan punya misi yang khusus di dalam hidupku, di dalam hidupmu. Dan ini tak tergantikan. Dan ini tidak bisa diulangi di dalam kehidupan orang yang lain. Jadi tugasmu itu unik. Dan Anda juga punya kesempatan-kesempatan spesifik yang cukup unik untuk mengimplementasi tugas itu. Tugas untuk menjalani panggilan hidup itu. Berbahagialah mereka yang menemukan panggilan hidupnya. Berbahagialah mereka yang dengan berani mengikuti panggilan hidupnya. Bertekun dalam panggilan hidupnya. Karena saya yakin di ujung hidupnya, ketika mereka ditanya apakah engkau akan melakukan hal yang sama jika hidupmu akan diulang sekali lagi. Mereka-mereka yang mengerti akan panggilan hidupnya, menjalani panggilan hidupnya dengan setia, mereka pasti akan berkata, I will. Saya akan menjalani kehidupan persis seperti yang saya jalani ini. Karena untuk itulah saya dipanggil oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menemukan panggilan hidup kita. Untuk hidup berdasarkan panggilan hidup. Tuhan memberkati kita semua.